Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Apa kabarnya pagi hari ini? Baik, luar biasa. Aku luar biasa. Kamu luar biasa. Kita semua luar biasa. Yes, luar biasa ya pagi ini. Nah, baik. Siapa yang bisa pimpin kita dalam doa sebelum kita masuk belajar? Saya. Ya, ayo Menteri. Baik teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih pertolongan kepada kami sehingga dari tadi hingga sekarang ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai mata pelajaran kami, angkatlah di dalam hati kami. Dalam namamu kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Baik, terima kasih Ingrid atas membantu saya untuk membantu kita dalam doa, bawa kita dalam doa. Dan sekarang kita mengecek kehadiran dulu ya. Siapa ya saja yang belum hadir hari ini? Zomi. Ada berapa orang saja? 1. Seorang saja? Iya. Alasan yang tidak masuk kenapa? Sakit. Sakit? Ada yang tahu dia sakit apa? Tidak ya? Sudah dikonfirmasi tadi sama Bapak Ibu Guru? Sudah. Oke, baik kalau begitu ya. Oke, untuk membangun rasa nasionalisme kita bernyanyi dulu ya. Kita bernyanyi apa lagu kita yang berbau apa? Ke Pancasilaan apa? Halo, halo Bandung. Tahu kan? Tahu. Oke. Halo, halo Bandung. Tiga ya. Halo, halo Bandung, ibu kota pendidikan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama kita berjumpa dengannya. Sekarang telah menjadi lautan, tapi mari ku rebut kembali. Oke, mantap sekali. Oke, silakan dulu dirapikan semua pribadinya, dirapikan mejanya dan mau belajar. Oke, sudah. Baik, kita akan belajar tentang bahasa. Kemarin minggu lalu kita belajar tentang apa? Tentang kosakata. Nah, sekarang kita belajar tentang bahasa. Nah, bahasa merupakan alat komunikasi antara individu yang satu dengan individu yang lain. Nah, bahasa itu merupakan alat yang digunakan atau pesan yang digunakan seseorang untuk menyampaikan pesannya kepada orang lain. Itu yang disebut dengan bahasa. Bahasa adalah, bahasa singkatnya adalah alat komunikasi. Itu bahasa umumnya. Sampai di sini sudah paham? Sudah. Oke, kita lanjut ya. Bahasa, ada beberapa bahasa di Indonesia. Khususnya kita di Indonesia ini ada beberapa ribu bahasa. Contohnya, ya kan? Ada bahasa daerah Nias, ada bahasa Melayu, ada yang tahu lagi? Bahasa Minang, khususnya di Indonesia. Ada bahasa Batak, ada bahasa Jawa. Ya, betul sekali Aan. Ada lagi? Bahasa Indonesia. yaitu khusus untuk Indonesia. Nah, kalau khusus seluruh dunia, ada apa saja bahasa yang kalian ketahui? Bahasa Cina. Ya, ada bahasa Cina, betul. Apalagi? Bahasa Korea. Ada bahasa Korea. Apalagi? Bahasa
bahasa internasional. Itulah yang kita pakai, yang seharusnya kita pakai. Ada 3 bahasa yang harus kita pahami ya. Ada 3 bahasa yang harus kita pahami. Pertama, bahasa daerah kita sendiri, yaitu bahasa Nias, harus kita lestarikan. Itu yang harus dilestarikan, itu bahasa daerah. Ya, yang kedua bahasa Indonesia, itu bahasa khusus di Indonesia, itu wajib. Ya, itu wajib. Dan bahasa yang ketiga adalah bahasa Inggris atau bahasa internasional yang harus kita pelajari. Kenapa? Karena bahasa mendunia. Karena itu adalah bahasa mendunia. Yang pertama tadi apa? Bahasa daerah. Bahasa daerah yang harus Dilestarikan. Yang kedua bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Yang ketiga bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Oke. Sampai di sini sudah paham adik-adik? Sudah. Paham ya? Nah, ada beberapa fungsi bahasa. Ada beberapa fungsi bahasa. Yang pertama, fungsi umum dan fungsi khusus. Pertama tadi fungsi umum dan fungsi khusus. Oke. Fungsi umumnya adalah yang tadi itu sebagai alat komunikasi. Kalau fungsi khususnya, kalau dalam bahasa hukum, yaitu dilakukan yang namanya bahasa peraturan atau perundang-undangan. Ya. Kalau fungsi dalam hukum itu dilakukan bahasa peraturan dan perundang-undangan. Nah, yang kedua, kalau bahasa ilmu sastra, kalau dalam bahasa ilmu sastra atau kesenian, itu yang dipakai adalah bahasa mengungkapkan emosi, pikiran dan pemikiran dan cerita. Kalau bahasa sastranya melakukan bahasa yang emosional, pemikiran dan cerita. Itu kalau dalam bahasa sastranya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai di sini sudah jelas dan paham? Sudah. Oke, saya akan mengambil sebuah contoh cara kita berbahasa. Boleh memakai bahasa daerah Nias kita. Contohnya sebenarnya Siska Pauwo ya kegaan bisa. Maksudnya secara memakai bahasa daerah Nias ya. Contohnya kan minggu pagi hari halu contoh juga bahasa ya. Itu adalah contoh. Kita contohkan ya. Ini Siska dengan si Ayo Han, silakan ke depan. Ayo Siska. Saling berkomunikasi. Bagaimana cara berkomunikasi? Saling bertanya contohnya. Mengungkapkan isi hati. Mengungkapkan isi hati bukan dalam arti kedewasaan ya, bukan dalam cicing tateng tinggal daun. Oke ya. Mengungkapkan contohnya, bertanya apa kegiatan ini, hari kegiatan ini, seperti itu, saling ya berinteraksi. Harus pagel-gel, maksudnya fahuhu. Oke, silakan Kak. Ada yang mau tanya Kak? Pakai bahasa daerah Nias juga bisa, pakai bahasa Indonesia juga bisa. Siska, ada ngomong. Belajar. Oke, tepuk tangan untuk mereka berdua. Itu merupakan ciri khas cara berkomunikasi memakai bahasa daerah kita sendiri. Kalau berbahasa Indonesia, contohnya ya, si James dengan Anco. Silakan Anco dan James, silakan ke depan.
Oke, silakan berbahasa Indonesia. Bagaimana contohnya seperti ini? Siapa? Halo guys, siapa namamu? Seperti ini. Nama seperti ini. Saling menjawab. Begitu juga, jangan juga hanya seperti ini. Ya, kabar baik. Harus menjawab juga. Bagaimana kabarmu? Seperti itu. Oke, silakan Janis dan Ance. Apa kabarmu? Baik-baik. Ayo Ance jawab jadi berapa? Bagaimana kabarmu? Kabar saya baik. Sudah makan? Oke, sudah. Cara berkomunikasi memakai bahasa Indonesia. Kita coba sekali lagi ya. Yang empat orang ini ke depan. Yang empat orang kita yang saya panggil. Ayo, agak sedikit mendekat. Maksudnya bagaimana kita cara berkomunikasi loh, contohnya seperti ini. Anjur, kegiatan kita kemarin kayak mana? Bagaimana sih? Nah, seperti itu maksudnya. Pembahasan kalian seperti di SM. Aku persiapan di SMK, contoh seperti itu. Ya bahasa daerah juga bisa, bahasa Indonesia juga bisa. Boleh memakai bahasa daerah, boleh memakai bahasa Indonesia, boleh campurin, tapi kalian mengerti. Itu aja. Ayo silakan. Hai teman-teman. Hai. Kan hari ini Jumat, 2 hari lagi kita akan SM. Jadinya kita harus menghafal ayat hafalan ya. Iya. Kalian sudah hafal? Ayo, saya berinteraksi loh. Contohnya, sebenarnya contohnya. Siapa si Janis contohnya kan? Ance, kalau Ance mino dulu, kan itu gimana? Ada percakapannya, bercakap. Aku silakan mulai dari si Aan ya. Boleh pakai bahasa daerahnya. Bahasa Indonesia ya, Pak. Bebas. Berarti ada pembahasan kalian. Ya, how to diskusi. Hari bola Ayo Ance silakan jawab. Habis rumah gue cuma itu aja makanan kalian di rumah. Saya pamit hanya itu aja. Apa sih makanan kalian? Balik lagi bertanya, apa sih makananmu? Seperti itu. Ayo silakan. Jangan malu-malu. Oke, tangan untuk mereka. Jadi cara berbahasa ya, cara mengungkapkan isi hati seperti itu ya. Oke, sekarang saya akan bertanya kepada adik-adik semua. Ya, nanti salah satu orang bisa menjawab. Sudah paham kan tadi apa berbahasa? Sudah. Oke. Saya minta siapa yang sudah paham saja ke depan. Yang sudah paham tadi apa yang saya bilang ke depan. Ya tentang bahasa tadi. Ayo silakan AA. Apa ada yang paham tadi? Jadi ibaratnya kita ambil kesimpulan. Ayo. Bahasa tentang tempat kita berada dan tempat kita lahir yang udah tahukan kita atau yang udah lama kita dengar, itulah yang kita dapatkan dari bahasa. Dan orang mana kita akan memakai bahasa itu. Oke. Terus bahasa tadi sebagai alat apa? Alat komunikasi.
sebagai alat komunikasi. Yang kedua, bahasa tadi terdiri dari beberapa fungsi, beberapa macam. Ada bahasa apa? Bahasa Jawa, bahasa Nias, bahasa Indonesia, bahasa Papua. Ada banyak ya, ada banyak. Berarti sudah paham ya si Aan ini ya. Sudah jelas ya, semua sudah paham ya. Oke, berikan dulu aplaus untuk si Aan. Luar biasa ya anak-anak kami, pada hebat-hebat semua tanpa saya sudah paham-paham ya, udah mengerti ya. Berarti sudah belajar ya dari rumah ya tentang bahasa tadi ya. Sudah ya? Sudah. Baik, sampai di sini saja pertemuan kita. Dan sebelum kita tutup, saya akan memberikan tugas untuk adik-adik semua. Tolong dicatat. Oke, sudah? Tulis ya, nomor 1. Ada beberapakah fungsi bahasa? Ada berapakah fungsi bahasa? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan fungsi umum bahasa? Apa yang dimaksud dengan fungsi umum bahasa? Yang ketiga, fungsi khusus bahasa ada 6. Silakan dijawab dan dituliskan di selebar kertas. Yang keempat, tuliskan 2 fungsi bahasa di Indonesia. Sudah? Sudah. Baik, itu saja tugas kita minggu depan. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Ya, semua sudah mengerti ya? Sudah. Baik, kita akan akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini. Siapa yang bisa diikuti dalam doa? Silakan ke depan. Baik, Allah, kita bisa berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pertolongan-Mu kepada kami. Berkatilah kami, Tuhan Yesus, begitu juga guru-guru kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, sampai di sini saja pertemuan kita. Saya sapa kita semua. Shalom, selamat pagi. Selamat